Salam damai sejahtera. Pada hari ini kita akan melihat tentang kebajikan teologal. Semua kebajikan membantu kesempurnaan. Namun pola tiap kebajikan yang aktif dalam diri tiap-tiap pribadi ditentukan oleh panggilan atau status hidup mereka dan juga oleh karisma masing-masing pribadi. Maka kita jumpai adanya para kudus yang mempraktekkan kebajikan-kebajikan heroik dan didorong oleh Roh Kudus yang sama. Namun yang satu berbeda dengan yang lain dalam pola kekudusannya. Kebajikan-kebajikan itu disebut teologal karena memampukan suatu pribadi untuk berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Ketiga kebajikan ini merupakan kebajikan Kristiani yang par excellence. Tak ada yang lebih penting daripada iman, harapan, dan kasih. Karena ada atau tidaknya berarti surga atau neraka, hidup kekal atau kematian kekal. Dan tak ada perbedaan yang lebih penting daripada itu. Iman, harapan, dan kasih merupakan ketiga kaki sebuah tripod atau penyangga kamera yang berkaki tiga, yang menopang seluruh hidup Kristiani kita. Setiap kaki tergantung dan membutuhkan yang lain. Iman tanpa karya kasih adalah mati. Kasih yang tidak dibimbing iman bukanlah kasih yang agape, melainkan hanya perasaan dan sentimentalisme belaka, mudah berubah-ubah menurut selera pribadi. Harapan tanpa iman hanyalah optimisme kosong. Optimisme tidak sama dengan harapan, sehingga orang yang bertemperamen pesimis bisa memiliki harapan yang kuat. Ketiga kebajikan ini merupakan dasar untuk semua kebajikan Kristiani. Kejujuran, kebenaran, kesabaran, kemurnian, penguasaan diri, bahkan kasih kepada sesama. Semuanya itu adalah efek dari kehadiran Allah yang hadir lebih dahulu dalam diri kita. Dan kehadiran ini datangnya hanya bisa lewat iman, harapan, dan kasih. Kita tidak melaksanakan kebajikan untuk mencari surga, tetapi kita melakukannya karena surga sudah sampai pada kita. Masyarakat modern dewasa ini sudah dilanda suatu kekafiran modern. Dan banyak yang tidak sadar akan hal itu. Keraguan, keputusasaan, dan egoisme merupakan tiang penopang hidup manusia dewasa ini, bukan iman, harapan, dan kasih. Dunia ini melihat iman sebagai sesuatu yang naif, harapan sebagai impian di siang bolong, dan kasih sebagai kelemahan. Di sekitar kita tampak materialisme yang semakin tumbuh subur, yang sebenarnya bukan lain daripada ketidakpercayaan. Kita lihat pula angka bunuh diri dan depresi yang bertambah, ungkapan keputusasaan, juga berkembangnya filsafat, pokoknya aku senang, pokoknya aku untung, menjadikan kasih suatu kebodohan total. Tanpa rahmat Allah, tak seorang pun bisa menjadi baik. Tanpa kasih, keadilan menjadi kekejaman. Tanpa harapan, keberanian berubah menjadi kenekatan murka. Tanpa iman pada kebijaksanaan dunia ini hanyalah kebodohan belaka dalam pandangan Allah. Pertama kita melihat iman. Ibarat sebuah tanaman, iman merupakan akarnya, harapan batangnya, dan kasih bunganya. Bunga itu yang paling indah. Batangnya membuat tanaman tumbuh, tetapi akar harus ada lebih dahulu. Pertanyaannya, apakah iman itu? Iman dalam arti biblis sebagai iman yang menyelamatkan adalah faal dengan mana kita menerima hidup kekal. Demikian besar kasih Allah, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Iman adalah jawaban ya dasariah kepada Allah dengan segenap hati, kehendak, dan pusat ada kita.
Percaya dalam arti ini berarti menerima Allah sendiri. Maka iman kita pertama-tama tertuju kepada Allah, kepada pribadi Allah. Dengan jawaban iman ini, saya percaya dan menyerahkan diri kepada Allah. Inilah yang disebut iman primer. Maka iman ini pertama-tama membawa kita masuk dalam hubungan pribadi dengan Allah. Karena saya percaya kepada Allah, maka saya juga percaya kepada segala sesuatu yang dikatakan atau diperintahkan Allah. Inilah iman sekunder. Iman sekunder harus berdasar pada iman primer. Tetapi iman primer harus diungkapkan dalam iman sekunder, supaya tidak tinggal suatu pengertian intelektual belaka. Iman adalah dasar ketaatan. Abraham taat kepada Allah karena ia punya iman. Maka ia pun disebut bapa orang beriman. Sebaliknya, kejahatan pertama di Firdaus adalah dosa melawan iman. Hawa pada dasarnya lebih percaya kepada ular yang membohongi dia daripada percaya kepada Allah. Karena itu, ia lalu tidak taat. Santo Paulus berkata bahwa apa yang tidak dilakukan dengan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Iman adalah jawaban ya kepada Allah, sedangkan dosa sesungguhnya merupakan jawaban tidak kepada Allah. Iman berlawanan dengan dosa. Iman juga dimengerti dalam arti yang lebih sempit, yaitu sebagai persetujuan budi, didorong oleh kehendak terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Inilah iman sekunder, seperti yang diajarkan dalam katekismus yang mewarnai teologi Katolik. Pengertian ini berdasarkan ajaran Santo Yakobus, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 25, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di samping itu ada jenis iman yang oleh Santo Paulus disebut sebagai salah satu karunia Roh Kudus. Inilah merupakan iman yang khusus yang menghasilkan mukjizat-mukjizat yang disebut karunia iman. Kesalahan terbesar dewasa ini dan yang sudah menjangkiti banyak orang Kristen ialah menjadikan iman sebagai suatu perkara subjektif dan psikologis. Kebenaran menjadi hanya kebenaranku. Baik kitab suci dan budi yang sehat mengatakan sebaliknya. Kita harus menyesuaikan diri dengan kebenaran, bukan sebaliknya. Kita harus jujur. Hanya ada satu alasan jujur mengapa kita harus percaya, yaitu karena hal itu benar. Allah telah berbicara dan bertindak. Kini ia menunggu jawaban kita. Apa jawabanku? Ya atau tidak? Kalau ya, aku hidup. Kalau tidak, aku mati. Sesungguhnya iman itu sederhana sekali. Katakan saja ya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, harapan. Tak seorang pun dapat hidup tanpa harapan. Menjadi manusia berarti terus tumbuh dan berkembang. Kita semua ini adalah bayi-bayi rohani. Dan yang paling dewasa di antara kita, merekalah yang pertama mengakuinya. Harapan adalah kehidupan jiwa. Jiwa yang tidak punya harapan adalah jiwa yang mati. Sebagaimana tubuh mati bila jiwanya pergi, demikian pula jiwa itu mati bila sumber hidupnya hilang. Sumber hidup itu ialah rohnya, yang memberikan kepadanya motivasi untuk hidup dan untuk mati, yaitu harapan. Tanpa harapan, jiwa tidak bisa hidup. Dengan zaman pengharapan dewasa ini, orang menengadah ke langit dan melihat surga. Dalam zaman keputusasaan, orang menyebutnya kosong. Kekosongan ini menggantikan kepenuhan. Kalau nenek moyang kita mendengar musik surgawi, kini orang hanya mendengar kesunyian ruang angkasa yang menakutkan. Dewasa ini orang sering menyamakan harapan dengan keinginan samar-samar. Alangkah indahnya bila. Tetapi pengharapan Kristen bukan suatu keinginan atau perasaan,
melainkan suatu keyakinan yang pasti, suatu jaminan yang kokoh. Kita mengubur saudara kita yang meninggal dengan harapan kokoh akan kebangkitan. Pengharapan Kristiani bukan dari diri kita sendiri, bukan yang diciptakan sendiri. Pengharapan adalah jawaban ya terhadap janji-janji Allah, karena kita tahu bahwa Allah itu benar dan setia dan pasti akan menepati janjinya. Pengharapan tidak mengecewakan, karena cinta kasih telah dicurahkan ke dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Objek harapan kita ialah Allah sendiri. Juga dalam hal ini kita harus sadar bahwa inisiatif datangnya selalu dari Allah. Kalau kita mencari Allah, sebabnya ialah karena Dia lebih dahulu telah mencari kita. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes, kita mengasihi Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena itu, harapan merupakan jawaban kita terhadap janji-janjinya. Oleh sebab itu, harapan bersifat jelas dan khusus, bukan sesuatu yang samar-samar. Karena janji-janji Allah bersifat jelas dan khusus, walaupun harus selalu diterima dalam iman. Harapan ini bersandar pada sabda Allah sendiri yang mengungkapkan janji-janjinya. Allah kita adalah Allah pemberi janji-janji, dan Dia menepati semua janjinya secara harafiah, sehingga janji-janji itu terlaksana. Kebenaran menurut kitab suci adalah suatu realitas sejarah. Mesias bukanlah suatu pengertian, melainkan seorang pribadi. Pencipta, kejatuhan, inkarnasi, wafat, kebangkitan, kenaikan ke surga, Pentakosta, kedatangan kedua, bukan hanya mitos atau lambang-lambang belaka, melainkan peristiwa-peristiwa aktual. Kebenaran adalah sesuatu yang dramatik, sesuatu yang terjadi. Kita dapat melihatnya. Maka Santo Yohanes memulai suratnya yang pertama dengan kata-kata yang mengandung kekaguman, penuh hormat akan misteri inkarnasi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, itulah yang kami wartakan. 1 Yohanes 1 ayat 1. Pengharapan berarti bahwa kerinduanku yang implisit akan Allah, betapapun gelapnya ataupun biarpun tak kusadari, adalah jejak Allah sendiri dalam diriku. Karena pada dasarnya aku diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah sendiri. Kejadian bab 1 ayat 26. Pengharapan berarti bahwa dorongan dari kerinduan akan suatu kebahagiaan yang tidak bisa diberikan dunia ini merupakan suatu tanda yang pasti bahwa aku diciptakan untuk pribadi yang adalah sang kebahagiaan itu sendiri, dan hanya Dia saja. Kita tak akan pernah melebih-lebihkan arti pengharapan, karena alternatifnya hanyalah keputusasaan. Lalu yang ketiga, kasih. Kasih adalah realitas terbesar yang ada dalam alam semesta ini. Bandingkan 1 Kor 13 ayat 13. Kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Allah adalah kebenaran, keadilan, atau keindahan. Biarpun Allah memang sungguh-sungguh benar, adil, dan indah. Tetapi Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Kasih adalah hakikat Allah. Seluruh adanya adalah kasih. Segala sesuatu dalam Dia adalah kasih. Bahkan keadilannya pun adalah kasih. Kasih atau agape dalam bahasa Yunani bukanlah soal perasaan. Perasaan bersifat dangkal dan labil. Tetapi agape datangnya dalam hati, menurut istilah kitab suci, yaitu pusat ada kita yang terdalam. Kasih itu merupakan persahabatan antara Allah dan manusia, dan karenanya mengadakan komunikasi timbal balik.
Karena itu kasih mengandaikan adanya rahmat pengudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kasih adalah kemampuan yang tetap yang dicurahkan Allah ke dalam kehendak kita, dengan mana kita mencintai Allah di atas segala sesuatu dan yang lainnya demi Dia. Kasih pertama-tama mengarahkan kepada Allah dan baru kemudian terarah kepada diri sendiri dan orang lain. Allah adalah kasih, karena Dia adalah kebahagiaan tertinggi dan tujuan akhir hidup kita. Kasih adalah kebajikan yang paling luhur, bukan saja karena menyatukan kita dengan Allah, tetapi juga karena kasih adalah pengikat yang sempurna dan menyempurnakan semua kebajikan. Kasih jauh melampaui dua kebajikan teologi lainnya, yaitu iman dan pengharapan. Walaupun di dunia ini, kasih selalu disertai iman dan harapan. Kasih terdapat dalam kehendak. Memang dari dirinya sendiri, budi lebih luhur dari kehendak. Karena tidak mungkin orang dapat mengenal apa yang tidak diketahui. Tetapi faal budi itu berbeda dengan faal kehendak. Budi menarik segala sesuatu kepada dirinya sendiri, atau meleburnya ke dalam cetakan intelektualnya. Akibatnya, kalau yang dikenal itu makhluk lebih rendah, seperti benda-benda, ia meninggikannya ke jenjang intelektual. Tetapi bila ia mengenal hal-hal yang lebih tinggi, seperti kebenaran ilahi atau Allah, ia menariknya ke dalam cetakan intelektualnya yang terbatas itu. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan kehendak? Karena faal kasih, kehendak beristirahat dalam Allah, sesuai dengan sifatnya, yaitu mencintai. Kehendak beristirahat dalam yang dicintai. Karena itulah, bila kehendak mencintai barang-barang yang lebih rendah, yaitu barang-barang duniawi, dia merendahkan martabatnya. Tetapi sebaliknya, kalau dia mencintai apa yang lebih tinggi, seperti misalnya Allah, maka kehendaknya dinaikkan martabatnya ke tingkat yang dicintai, di mana ia beristirahat dalam cinta. Oleh sebab itu, Santo Agustinus dapat berkata, kalau kamu mencintai dunia, kamu menjadi duniawi. Tetapi bila kamu mencintai Allah, apa yang harus dikatakan? Kecuali bahwa kamu adalah ilahi. Oleh sebab itu, di dunia ini, mencintai Allah lebih luhur daripada mengenal Allah. Seorang teolog dapat belajar banyak dan mengetahui banyak tentang Allah, namun hanya secara intelektual. Sedangkan seorang yang sederhana, yang hampir tak tahu apa-apa tentang teologi, dapat mengasihi Allah secara mendalam, dan yang terakhir ini jauh lebih baik. Suatu kesimpulan praktis dapat ditarik dari ajaran luhur ini. Satu-satunya jalan supaya tidak merendahkan diri kita karena cinta makhluk rendahan ialah mencintainya dalam Allah, lewat Allah dan demi Allah. Dengan kata lain, kita harus memiliki kasih. Kasih dapat mengubah segala sesuatu yang disentuhnya, bahkan barang-barang yang lebih rendah daripada kita, tetapi yang diarahkan lewat cinta kasih demi kemuliaan Allah. Kasih memberikan nilai ilahi kepada segala sesuatu yang disentuhnya. Dalam hidup ini, kasih dapat berkembang, karena kasih merupakan gerak kepada Allah, tujuan akhir hidup kita. Selama kita masih dalam perjalanan, kita dapat selalu semakin mendekati tujuan kita. Mendekatnya kepada tujuan ini justru terlaksana oleh kasih. Kecuali itu, kasih dapat tumbuh terus tanpa batas di dunia ini. Ini tidak berarti bahwa kasih tidak dapat mencapai suatu kesempurnaan relatif, seperti yang sudah kita lihat. Kasih dapat tumbuh dan berkembang bukan karena pertambahan, melainkan karena pengakaran yang lebih mendalam di dalam subjeknya. Jadi, supaya kualitas kasih bisa berkembang, dibutuhkan faal kasih yang lebih besar, atau lebih dalam daripada habitus atau kemampuan tetap untuk bertindak yang sudah ada.
Suatu kesimpulan praktis dapat kita tarik dari hal ini. Orang-orang yang hidup dalam kesuaman dan kelalaian dapat melumpuhkan hidup Kristen mereka secara seluruhnya. Juga bila mereka hidup dalam rahmat dan melakukan banyak perbuatan baik. Kita tahu banyak sekali orang yang hidup dalam rahmat Allah tanpa melakukan kesalahan-kesalahan besar, bahkan melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Namun mereka itu masih jauh dari kudus. Bila mereka mengalami perlawanan atau kesukaran, mereka menjadi marah. Bila mereka kekurangan sesuatu, mereka mengeluh dan menggerutu. Bila orang mengkritik atau menghina mereka, mereka tidak dapat mengampuni atau melupakannya. Semuanya itu menunjukkan bahwa mereka itu masih jauh sekali dari kesempurnaan. Bagaimana hal itu dapat terjadi dan dapat diterangkan? Padahal orang-orang itu melakukan sedemikian banyak perbuatan baik dan sudah mengabdi Allah sekian lama. Penjelasannya sederhana sekali. Mereka telah melakukan banyak pekerjaan baik, memang benar, tetapi mereka telah melakukan dalam keadaan suam. Dan mereka tidak melakukan sedemikian rupa, sehingga setiap tindakan baru tidak disertai semangat yang lebih besar. Sebaliknya, semakin hari mereka itu tetap suam. Cinta kasih tidak hanya terarah kepada Allah saja, melainkan juga kepada sesama. Kasih Allah menyebabkan kita mengasihi kepada sesama dan segala sesuatu saja yang menjadi milik Allah atau yang mengungkapkan kebaikan Allah. Padahal jelaslah bahwa sesama kita itu adalah milik Allah dan mengambil bagian dalam kebaikan Allah. Kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang sama dengan mana kita mengasihi Allah. Tidak ada dua kasih, melainkan hanya satu kasih saja yang berarah dua. Tuhan memberkati.